Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi wabarakatuh. Kak. Pagi Kak. Pagi Kak. Pagi. Nah, mungkin nanti untuk hari ini gitu ya. Tadi saya sudah share nilainya dan ada beberapa memang misalkan ya nilainya kemarin ada yang aktif ya. Saya tulis kemarin ada yang aktif lebih aktif untuk menjawab saat sebelum UTS. Mungkin saya berikan nilai tambah di situ sebenarnya. Jadi adik-adik yang kemarin itu ada juga misalkan yang masih belum mengerjakan, silakan share aja, Bu, saya belum ngerjain ini gitu ya. Kak, saya belum ngerjain. Nah, nanti saya akan bukakan kembali yang dari pekerjaan itu. Atau mungkin adik-adik ada yang merasa nilainya, duh, kayaknya aku dapet di 70 kurang nih kalau di rata-rata untuk target nilai adik-adik gitu ya. Nah, em, saya pun sebenarnya untuk tugas masih open gitu ya. Nggak apa-apa untuk perbaikan. Oh, salah saya di sini. Jadi adik-adik bisa untuk melakukan perbaikan atau bahkan untuk menginput nilai kembali saat yang belum ya, yang belum bisa input tugasnya kembali atau kuisnya kembali. Atau misalkan kuisnya dapetnya jelek tadi ya karena tidak memperhatikan untuk pertemuan satu, saya bisa untuk membukakan kembali eh, sebelum sebelum mungkin pertemuan ke 15 karena 15 kita udah targetnya adik-adik udah fokus sama UASnya. Jadi nanti saya akan share lebih aktif lagi. Nih nilainya gimana? Nanti saya akan share gitu ya. Untuk tugas pertemuan 11 nih saya cek dulu. Ini pertemuan 11 itu saya masih berlangsung ya. Jadi saya sampai 12 Juli ini pukul 11 malam. Jadi masih yang belum gitu ya. Saya cek pengumpulan masih ada 21 orang yang memang belum gitu ya. Belum mengerjakan. Silakan untuk mengerjakan tugasnya. Dikarenakan setelah itu mungkin pertemuan ke 14-15 kita udah mulai fokus ke UASnya. Jadi nanti saya akan share lagi untuk nilainya mungkin bisa diperbaiki dulu. Tuh. Dan adik-adik bisa nih dari yang kemarin udah kerjain pertemuan 11, 12-nya udah langsung dikerjakan. Jadi setiap pertemuan itu adik-adik dapat untuk mengupdate eh, tugasnya ini. Karena nanti di akhir itu adalah pengumpulannya ya istilahnya tugas gitu ya. Tugas yang sampai akhir, yang sampai penutupan, sampai laporan proyek yang sudah bisa di PDF-kan dan ada em, manajemen proyeknya. Jadi saya sudah dapat membaca itu semua. Taruh di Google Drive adik-adik gitu. Nah, untuk proyek lanjutan ini, seperti kemarin ya saya sudah share. Jadi ada dua bagian. Yang kemarin itu kita bahas untuk membuat hari libur dan predecessor. Mungkin predecessornya kemarin ada start to start, start to finish, finish to finish, finish to start. Nah, itu sudah adik-adik tambah di predecessornya yang memang belum. Dan ada pembuatan hari libur. Nah, hari libur itu mungkin dari bulan em, Juli ini gitu ya mungkin. Yang kemarin adik-adik sudah Juni gitu ya. Misalkan kita startnya mulainya Juni. Nah, ada beberapa yang mengerjakan ini Juli ya. Berarti nanti start from Juli. Juli itu ada libur apa aja nih? Misalkan di Agustus ada 17 Agustus, kemudian ada liburnya lagi di 5 September. Nah, ada liburnya lagi di Natal ya dan mungkin ada beberapa hari libur yang kemarin saya sudah share. Nah, dari situ kemudian durasi pekerjaannya dicek lagi, kemudian ada em, durasi pekerjaannya critical path-nya dikeluarkan gitu ya, ada merah-merah dan kelihatan nih, oh critical-nya di bagian durasinya ini. Jadi itu udah pertemuan satu. Pertemuan dua ini kita akan membahas sumber daya dan biaya. Jadi di mana nanti ada kira-kira siapa sih yang mengerjakan durasi pekerjaan itu. Jadi kemarin kan kita udah sebenarnya tinggal copy aja ya dari Excel yang kita sudah buat. Dia ini siapa nih sumber dayanya yang mengerjakan dari eh, tas-tas tersebut. Nah, dari situ em, nanti kita akan ada perbaikan sedikit. Jadi di Windows itu sebenarnya ada settingan di biaya. Karena nanti biayanya pasti masuknya lagi ke dolar gitu. Jadi kita ada settingan untuk adik-adik masukkan ke rupiah gitu. Nah,
mungkin ini awal sumber daya dulu. Nah, dalam penugasan tip proyek gitu ya. Jadi kita perlu setting terlebih dahulu. Jadi adik-adik nanti akan setup di luar Microsoft Project. Jadi em, di Windows kita. Jadi kita setting dulu currency-nya kita ganti dari USD ke rupiah. Nanti saya akan uh, share caranya. Nah, ada perubahan untuk satuan karena nanti di Microsoft Project-nya tidak dapat di Microsoft Project-nya karena langsung dari luar untuk setting regionalnya dari setting harga satuan. Nah, biasanya untuk lembar kerja yang digunakan ada pendataan. Jadi kira-kira si resource-nya sama sumber dayanya gitu. Ini tadi saya udah rekam belum ya? Oke. Nah, jadi nanti kita akan ada resource personil ya. Jadi ada resource sumber daya atau sumber dayanya, resource personil dan non personil. Non personil apa sih? Itu adalah alat-alatnya, materialnya. Nah, itu adalah resource non personil. Jadi misalkan materialnya komputer gitu ya. Nah, komputernya itu price-nya berapa sih kalau kita punya penggunaan komputer tersebut gitu ya. Misalkan contohnya seperti itu. Itu ada resource non personil atau materialnya. Atau bahkan kita bisa menggunakan material tersebut. Misalkan contoh, adik-adik misalkan bangun aplikasi website. Nah, website itu butuh domain. Nah, domain itu pasti berbayar. Itu masuknya material, domain. Nah, domainnya itu kan berbayar dengan misalkan per year, mungkin per tahun kita bayar atau per 5 years untuk si domainnya tersebut kita bayar. Nah, di situ ada namanya resource non personil atau materialnya. Jadi itu termasuk dalam material atau juga misalkan memasukkan dalam proyek itu ada ATK misalkan alat misalkan pulpen misalkan apa gitu itu dimasukkan ke dalam situ sebenarnya atau juga misalkan contohnya adik-adik itu langganan internet untuk pekerjaan tersebut. Nah, internetnya butuh yang berapa? Nah, itu juga dimasukkan ke dalam resource non personil. Mungkin nanti kita akan contohkan ya di Microsoft Project-nya. Nah, biasanya ada permasalahan tentang pembuatan daftar resource ini yang bisa dikerjakan. Jadi misalkan kok masa atasnya misalkan personil terus kemudian non personil gitu. Nah, ada juga yang hanya mengerjakan non personil tapi personil tapi non personilnya nggak tahu nih apa gitu ya. Jadi itu ada penilaian juga di sini. Jadi mungkin nanti saya akan share pertemuan ke 14 ya. 14 udah sebenarnya 14 udah penutupan tuh untuk pembuatan laporan. Tapi nanti saya akan di pertemuan 15 saya share semua kira-kira adik-adik checklist nih udah, nih udah, nih udah, nih udah. Nanti jadi di UASnya itu hanya 1 hari. Jadi adik-adik bisa input UASnya. Mungkin saya kasih 2 hari lah. Adik-adik, oh ini ada yang belum, nih ada yang belum gitu ya. Jadi adik-adik bisa untuk menginput data yang memang adik-adik sudah kerjakan sesuai dengan permintaan di pertemuan ke-15. Jadi 14 atau 15 saya udah share deh untuk adik-adik pengerjaannya. Jadi udah lega nih tinggal kerjain em, UAS yang lain. Eh, Mungkin materi-materi perkuliahan yang lain gitu ya. Jadi saya sudah dari dulu adik-adik udah tinggal input aja. Nah, saya camkan bahwa adik-adik sudah bisa untuk mengerjakan setiap pertemuan itu bisa oke develop lagi gitu ya. Kemudian menugaskan resource ke task name. Jadi di situ ada kemarin ya sebenarnya kita udah copy itu udah resource ke task name-nya udah ada gitu ya resource-nya per task name itu. Jadi nanti mungkin bisa buat resource sheet dulu atau langsung nugaskan task name kemarin atau bisa langsung dari resource sheet-nya ini bisa nanti di copy ke task name. Jadi bisa 2. Saya terserah adik-adik mau caranya gimana sebenarnya. Nanti saya share dulu yang pertama, kemudian bisa yang kedua juga. Jadi nanti bisa untuk dikerjakan. Nah, awal-awal
nanti mungkin adik-adik masuk dulu ke start, terus kemudian setting, kemudian ke control panel. Di control panel ini nanti kita akan share lagi ya, mungkin di mananya gitu ya. Nah, di situ ada clock, language, sama region. Nah, regionnya ini jadi mungkin kita akan ubah untuk nah di sini kita formatnya taruh di Indonesia. Nah, seperti ini. Oke gitu ya. Nah, bisa di em, kembali untuk ke filenya. Kita open lagi file kita udah save. Nah, kita bisa masuk ke dalam si tabel proyek yang memang kemarin kita sudah save. Gitu. Jadi kemarin ada apa pertemuan 11, kemudian 12 udah open. Nah, kita bisa coba untuk ke regionnya ini diubah ke Indonesia. Nah, dari sini karena udah diubah ke Indonesia, nanti kita bisa dapat untuk dari si opennya ini, kemudian nanti kita tools, option. Nah, di option ini kita akan muncul tampilan simbol rupiah gitu ya. Jadi kita ketik rupiah, kita klik OK. Nah, karena nanti kalau misalkan kita tidak ganti, ini nanti masuknya ke dolar currency-nya. Nanti akan terlihat nih di sini. Jadi adik-adik harus hati-hati di sini. Nah, mungkin itu jadi ada resource personil tadi ada non personil apa sih gitu ya. Jadi di sini ada namanya kita view kemudian resource sheet. Jadi nanti adik-adik bisa untuk melihat mungkin kalau yang udah ngisi sebelumnya ya udah ada nih siapa aja nih tas per tasnya tuh ada pekerjaannya. Nah, ini sebenarnya bisa langsung tampil dia. Hanya saja kalau misalkan belum, nanti kita bisa untuk input resource name-nya. Dan resource name-nya bisa ada dua, nanti kita akan running juga di um, Microsoft Project-nya. Jadi nanti misalkan manajemen proyek, manajer proyek, kemudian programmer, misalkan QA gitu ya, quality assurance, kemudian nanti ada UI UX gitu ya, misalkan UI-nya kah, UX-nya kah, graphic designer-nya kah gitu. Jadi nanti kita bisa munculkan ini. Nah, setelah itu kita akan ke biaya cost. Nah, biaya cost ini ketika kita sudah masukkan resource cost gitu ya, dari sumber dayanya kita nih ya, sumber daya manusianya kita. Resource kan ada dua tadi ya. Yang non personil sama personil. Personilnya tadi udah ya misalkan manajer proyek, bla bla bla. Non personilnya kita juga udah ada untuk produk-produk yang kita beli gitu ya. Misalkan tadi ya untuk pembelian untuk domain gitu ya. Domain itu biasanya sewanya per tahun gitu ya. Nah, kemudian em, ada beberapa mungkin laptop. Nah, biasanya adik-adik saya sekarang lihat ya, rata-rata perusahaan-perusahaan besar itu laptopnya itu nyewa adik-adik, nggak beli. Dan mereka itu pengennya adalah ya udah sewa laptop ketika laptopnya rusak nggak usah perbaikan nggak usah numpuk-numpuk banyak laptop gitu ya. Jadi sekarang banyaknya adalah laptopnya itu adalah sewa. Jadi ketika ada teknologi baru gitu ya, tuker dong saya mau sewa yang baru gitu. Jadi laptop yang lama tinggal dikasih aja. Jadi itu sebenarnya ada biaya sewa di situ. eh, Sekarang untuk perusahaan-perusahaan teknologi rata-rata untuk meminimkan cost ketika kerusakan dari si pekerja gitu ya. Nah, itu ada seperti itu. Dan jadi em, jadi untuk sumber dayanya ini mungkin nah, jadi itu untuk sumber dayanya ini mungkin nanti ada beberapa yang memang jadi fixed cost juga. Mungkin adik-adik udah ngikut saya juga, mungkin ada beberapa atau mungkin ada yang pernah ikut bisnis dan sosial media gitu ya. Nah, di situ memang ada fixed cost-nya. Jadi biaya tetap dari si sumber
dari sumber yang kita punya, dari proyek yang kita punya. Nah, fixed cost itu apa? Nah, fixed cost ini tidak secara otomatis dapat dimasukkan secara manual. Jadi karena tidak bisa secara otomatis, jadi kita masukkan ke yang si resource non personil. Nah, contohnya seperti apa? Nanti kita akan running lagi. Nah, di sini kemudian kita akan ada cost table, di mana nanti kita bisa melihat di Gancartnya. Kemarin juga ada ya, ada cost juga. Tinggal kita entry table, jadi tambahan cost. Nah, ketika ada cost, akan contoh ya seperti ini. Nah, ini ada fixed cost, kemudian ada fixed cost accrual, kemudian ada juga untuk total cost, baseline, variance, actual, dan remaining. Jadi remaining ini adalah yang sisa gitu ya. Sisa dari yang aktualnya kita berapa. Jadi misalkan ya, kita udah punya total cost-nya dana sekian gitu ya. Ketika kita udah ada aktualnya berjalan gitu ya. Ini masih nol ya karena saya belum masukin. Aktualnya berjalan. Nah, ini pasti untuk remaining ini adalah sisa dari total cost-nya. Jadi kita punya budget nih. Budget satu satu ini anggapnya 1 juta lah ya, yang murah gitu ya. 1 juta. Nah, dalam budget 1 juta ini ketika aktualnya misalnya 500.000, pasti remainingnya nanti akan berganti 500.000. Jadi mempermudah adik-adik untuk pengerjaan. Oh, sisa berapa nih modal modal proyek? Sisa berapa? Nah, di situ akan ada kira-kira berapa nih sisa dari proyek tersebut? Apakah menguntungkan atau bahkan rugi? Jadi kelihatan nanti kalau misalkan rugi, ya kita udah aktualnya misalkan dananya 3 juta nih, 3.600.000, tapi aktualnya ternyata udah 4 juta. Nah, itu kita berarti proyeknya rugi gitu. Jadi rugi 400.000. Pasti nanti akan terlihat di sini em, kerugiannya. Tuh. Nah, di sini jadi kita bisa tanda kemarin ya, mungkin bisa di save dari fixed cost-nya tersebut. Jadi ada ProRate gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih. Jadi ada pembayaran ProRate. Jadi pembayaran itu ada yang ProRate sama non ProRate. Nah, ProRate itu biasanya uh, fix ya, itu nggak tercantum gitu ya. Tapi kita sudah pasti nih pengeluarannya segini gitu. Nanti mungkin bisa kita running aja gimana sih apa perbedaannya di situ. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, di sini ada misalkan ProRate ya. Misalkan em, di sini nih ada proyek menjadi start ya. Di start itu ada ProRate-nya 400 untuk standarnya. Nah, kita bisa ada start, ProRate atau end. Nah, end itu kita udah em, selesai istilahnya. Kalau misalnya start baru mulai tapi belum dikerjakan. Nah, ProRate ini udah sesuai deh standarnya. Misalkan 400.000 ya, overtime 400.000. Anggaplah misalkan gaji gitu ya. Gaji udah pasti nih. Misalkan UMR berapa sih? 5 juta kali ya. 5 juta ya 5 juta gitu ya. Udah pasti per bulannya 5 juta. Ada kenaikan tipis-tipis per tahun 3% gitu dari pemerintah. Nah, itu pun itu masuknya ProRate. Udah pasti dalam biasanya kita masukinnya ProRate aja gitu ya. Tasnya dari cost-nya. Jadi nanti kita coba running. Oke. Mungkin saya runningnya itu saya end dulu. Ini tinggal 4 menit. Nanti adik-adik join lagi untuk mengikuti cara alur dari pembuatannya. Oke? Join lagi ya. Baik, Kak. Oke, kita join lagi.